Baik, terima kasih kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada saya untuk memaparkan hasil presentasi saya mengenai hukum hak kekayaan intelektual, sebagaimana Ibu dosen pengasuh telah menyampaikan beberapa judul. Saat ini saya memilih 3 judul untuk saya presentasikan. Yang pertama, hak cipta, kedua, hak merek, dan ketiga, desain tata letak sirkuit terpadu. Yang pertama, hak cipta. Pengertian hak cipta. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hak cipta dikenal yang namanya pencipta dan ciptaan. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Kedua, ciptaan. Ciptaan adalah setiap hasil karya ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Undang-Undang Hak Cipta berlaku terhadap semua ciptaan dan produk hak terkait warga negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia. Kemudian semua ciptaan dan produk hak terkait bukan warga negara Indonesia dan bukan badan hukum Indonesia yang untuk pertama kali dilakukan pengumuman di Indonesia. Kemudian semua ciptaan dan atau produk hak terkait dan penggunaan cipta dan atau produk hak terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia dengan ketentuan perjanjian bilateral dan perjanjian multilateral. Penciptaan atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan penerbit ciptaan, penggadaan ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemen, pentransformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan, dan penyewaan ciptaan. Hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud. Hak cipta dapat beralih dan atau dialihkan baik seluruh maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, dan sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Baik, kemudian ada disebut penyelesaian sengketa hak cipta. Penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase atau pengadilan. Pengadilan yang berwenang adalah pengadilan niaga. Ancaman saksi pidana hak cipta terdapat pada pasal 112, di mana setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 3 dan atau pasal 52 untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak Rp 300 juta. Kemudian pasal 113, setiap orang dengan denda tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf I untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. Kemudian hak merek. Pengertian hak merek menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Merek adalah tanda yang ditampilkan secara garis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi, suara, hologram,
atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan barang dan atau jasa. Kemudian merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan jasa sejenis lainnya. Kemudian hak atas indikasi geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak indikasi geografis yang terdaftar selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas indikasi geografis tersebut masih ada. Kemudian hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Merek tidak dapat didaftarkan jika bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Kemudian sama dengan berkaitan dengan atau hanya menyebut barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Kemudian memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan atau jasa yang sejenis. Kemudian memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan atau jasa yang diproduksi, tidak memiliki daya pembeda dan atau merupakan nama umum dan atau lambang milik umum. Kemudian permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis. Kemudian merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu atau indikasi geografis terdaftar. Permohonan ditolak jika merek tersebut merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak. Kemudian merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. Atau merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikat tidak baik. Ancaman sanksi pidana merek terdapat pada pasal 100. Yang pertama, setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang pada saat keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah. Kedua, setiap orang denda tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Ketiga, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 yang sejenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan,
gangguan lingkungan hidup, dan atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak Rp 5 miliar rupiah. Pada pasal 101 ayat 1, setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang dan atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan atau produk yang terdaftar dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Ayat 2, setiap orang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang menggunakan persamaan pada pokoknya dengan indikasi mempunyai persamaan pada pokoknya dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang dan atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan atau produk yang terdaftar dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Pasal 102, setiap orang memperdagangkan barang dan atau jasa dan atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa orang dan atau jasa dan atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 dan pasal 101 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan atau denda paling banyak 200 juta rupiah. Pasal 103 tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 sampai dengan pasal 102 merupakan delik aduan. Jangka waktu berlakunya hak merek. Hak merek memiliki batas jangka waktu yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Biasanya masa berlaku hak merek adalah 10 tahun semenjak tanggal penerimaan. Tapi jangka waktu itu masih bisa diperpanjang 10 tahun kemudian. Tujuan dari adanya pembatasan jangka waktu ini adalah guna memastikan bahwa merek yang didaftarkan masih aktif dan diperdagangkan. Pengajuan hak merek. Pihak yang memiliki hak untuk mengajukan hak merek adalah pemohon hak dari mereknya sendiri, karena mereklah yang mempunyai legal standing untuk hal tersebut. Jadi tanpa dilengkapi surat kuasa untuk hal tersebut, jadi tanpa dilengkapi surat kuasa khusus, maka Anda tidak akan bisa mendaftarkan merek hasil dari ciptaan pihak lain. Perlu digarisbawahi bahwa suatu merek akan bebas untuk digunakan oleh siapa saja sampai nantinya ada pihak yang mendaftarkan merek tersebut pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM. Oleh karena itu, di dalam pendaftaran suatu hak merek terdapat istilah first to file, yakni hak merek yang bisa diperoleh oleh siapa saja yang mengajukannya suatu permohonan terlebih dahulu selama hak merek tersebut tidak melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian C, desain tata letak sirkuit terpadu. Pertama, sirkuit terpadu merupakan produk bentuk jadi atau setengah jadi yang memiliki elemen aktif dibentuk di dalam bahan semikonduktor yang membentuk fungsi elektronik. Desain tata letak sirkuit terpadu merupakan rancangan peletakan 3 dimensi yang memiliki elemen aktif interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. Hak desain tata letak sirkuit terpadu, yang pertama hak eksklusif dari negara, kedua hak pendesain atas hasil kreasinya, ketiga selama waktu tertentu, keempat melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain. Dalam desain tata letak sirkuit terpadu ada disebut dengan lisensi, di mana lisensi pemegang hak berhak memberikan lisensi DTLST kepada pihak lain. Pemegang hak tetap dapat melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga. Perjanjian lisensi dapat dicatatkan dalam daftar umum desain tata letak sirkuit terpadu pada Direktur Jenderal Hukum Hak Kekayaan Intelektual.
Perjanjian lisensi yang tidak dicatatkan tidak berlaku terhadap pihak ketiga. Perjanjian lisensi diumumkan dalam berita resmi desain tata letak sirkuit terpadu. Bentuk dan isi lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan kerugian bagi perekonomian Indonesia atau persaingan usaha tidak sehat. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual wajib menolak pencatatan yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud di atas. Ketentuan mengenai pencatatan perjanjian lisensi diatur dengan keputusan Presiden. Pengalihan hak diakibatkan karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Pengalihan hak wajib dicatatkan dalam daftar umum desain tata letak sirkuit terpadu pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengalihan hak yang dapat dicatatkan dalam daftar umum desain tata letak sirkuit terpadu tidak berakibat hukum pada pihak ketiga. Pengalihan hak desain tata letak sirkuit terpadu diumumkan dalam berita resmi desain tata letak sirkuit terpadu. Pengalihan hak desain tata letak sirkuit terpadu tidak menghilangkan hak pendesain untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya, baik dalam sertifikat desain tata letak sirkuit terpadu, berita resmi desain tata letak sirkuit terpadu, maupun dalam daftar umum desain tata letak sirkuit terpadu. Subjek desain tata letak sirkuit terpadu yang berhak memperoleh hak desain tata letak sirkuit terpadu adalah pendesain atau yang menerima hak dari pendesain. Pendesain yang terdiri atas beberapa orang secara bersama-sama. Hak desain tata letak sirkuit terpadu diberikan kepada mereka secara bersama-sama. Hak pemegang hak desain tata letak sirkuit terpadu, pemegang hak memiliki hak eksklusif melarang orang lain membuat, memakai, menjual, mengimpor, atau mengekspor dan atau mengedarkan barang yang di dalamnya terdapat seluruh atau sebagian desain yang telah diberikan hak desain tata letak sirkuit terpadu tanpa persetujuannya, kecuali pemakaian desain tata letak sirkuit terpadu untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang desain tata letak sirkuit terpadu. Jangka waktu perlindungan diberikan kepada pemegang hak sejak dieksploitasi secara komersial dan permohonan harus diajukan paling lama 2 tahun sejak dieksploitasi. Perlindungan diberikan selama 10 tahun. Tanggal berlaku tercatat dalam daftar umum desain tata letak sirkuit terpadu dan diberitakan dalam berita resmi desain tata letak sirkuit terpadu. Pelanggaran desain tata letak sirkuit terpadu, yang pertama sanksi pelanggarannya dipidana dengan penjara paling lama 3 tahun, denda pelanggaran maksimal Rp 300 juta. Prosedur pendaftaran desain tata letak sirkuit terpadu diajukan dengan cara mengisi formulir yang disediakan di Direktorat Jenderal HAKI. Formulir tersebut diisi dengan menggunakan bahasa Indonesia dan diketik dalam rangkap 4. Permohonan wajib melampirkan syarat-syarat sebagaimana diminta. Baik, demikian hasil presentasi saya mengenai hak cipta, hak merek, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan dalam penyampaian saya memohon maaf.